pamer-pamer body. Nah, jadi kita lihat itu, ini pasti ada apa? Masa sekedar latihan-latihan aja. Anies ini sebagai gubernur, ya, nggak pernah dia bicara atau katakanlah kunjungan ke Rusia, kunjungan ke Cina, nggak pernah dia. Partai Amerika lihat ini memang, ya, the second golden boy. Nasdem mulai berani nyinyirin Jokowi, mentang-mentang deklarasi Anies. Ditulis oleh X Hardy. Seperti diketahui, sejak Nasdem mengusung Anies, sudah banyak yang berpikir partai ini akan jadi buram dan mencapai titik terendah. Partai yang dulunya mendukung Jokowi dan Ahok, sekarang mendukung Anies. Sudah ada beberapa kadernya yang memilih hengkang. Salah satunya tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik. Usai deklarasi Anies, Jokowi rupanya dimintai komentar soal ini. Jokowi tak mau komentar. Jokowi bilang saat ini masih dalam suasana duka karena tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka. Ya. Rupanya Nasdem mulai nyinyir. Pelan tapi pasti, topeng asli dari Nasdem mulai kelihatan. Sebenarnya ini tidak mengherankan. Mengusung Anies, tandanya Nasdem mau berubah menjadi sebaliknya. Dan ini sudah terlihat dari pernyataan politikus Nasdem, Zulfan Lindan, yang menyinggung Jokowi hadir di acara peresmian kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Dia bilang Jokowi tak mau komentar karena sedang dalam suasana duka, tapi malah menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa Tengah. Tadi kan Pak Jokowi bilang bahwa sedang berduka. Tetapi itu hari ini Pak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa. Itu yang pidato Bahlil, Pak Jokowi hadir juga Ganjar, ya kan? Banyak beberapa menteri yang lain, SDM dan lain-lain. Jadi saya kira kita harus konsisten lah. Jangan menyangkut ini kita bilang bahwa ini kita sedang berduka. Pada satu sisi kita juga melakukan hal acara-acara yang tidak juga maksudnya yang juga sama kalau mau disamakan gitu loh. Zulfan menilai Jokowi perlu konsisten terkait ucapan dan perbuatan. Menurut dia, acara Nasdem terkait pengumuman capres dan acara yang dihadiri Jokowi dapat dikategorikan sama. Alamak, ini orang benar-benar nggak nyambung. Presiden kerjanya memantau hasil pembangunan yang sudah lama dikerjakan dan sekarang akan diresmikan. Itu tupoksinya sebagai presiden. Masa urusan kalian deklarasi capres disamakan dengan apa yang dilakukan presiden? Mau nyinyir, jangan murahan gitulah. Jokowi berada di Batang untuk meresmikan pembangunan pabrik pipa terbesar di Asia Tenggara yang dibuat oleh Wavin Group asal Belanda. Sedangkan deklarasi Anies, apa manfaatnya buat bangsa dan negara? Cuma demi keuntungan Nasdem saja kan? Presiden setiap hari ada jadwal kerja, dan peresmian pabrik itu urusan resmi kenegaraan, bukan politik. Sedangkan deklarasi Anies adalah murni urusan politik yang sebenarnya bisa ditunda karena pemilu masih 2 tahun lagi dan pendaftaran capres masih ada setahun lagi. Urusan personal partai disamakan dengan urusan kenegaraan presiden. Hanya orang konyol yang mengatakan itu sama.
malah bicara soal inkonsistensi. Justru Nasdem yang inkonsisten. Katanya mau mengumumkan capres awal bulan November, malah buru-buru umumkan di awal Oktober. Katanya menolak politik identitas, tapi malah mengusung orang yang telanjur dicap publik sebagai bapak politik identitas. Katanya Nasdem punya slogan utama yaitu restorasi Indonesia, tapi malah mengusung Anies yang sejak memimpin Jakarta suka mengacak-acak dan bikin manuver yang berbeda dari kebanyakan orang. Apakah itu konsisten? Nasdem terlalu bernafsu, makanya jadi inkonsisten. Harusnya ngaca dulu deh sebelum nyinyir biar tidak kelihatan ngawur. Inkonsistensi itu misalnya mengaku mendukung pemerintah, tapi tiba-tiba banting setir mencalonkan mantan menteri pecatan Jokowi yang hasil kerjanya sengaja berbeda agar semuanya berantakan. Mengaku mendukung pemerintah, ada kader yang jadi menteri, tapi sekarang mendadak membuka koalisi dengan partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Main dua kaki sama saja pengecut. Gak mau ambil resiko. Kalau jantan, silahkan minta kader mundur dari jabatan menteri. Baru saja mendeklarasikan Anies sudah sombong, sok hebat, dan merasa di atas angin. Komentar tak nyambung pula. Harusnya Nasdem introspeksi. Kenapa sudah berdiri 10 tahun lebih, tapi tetap begini-begini saja? Belakang Nasdem lumayan karena Jokowi efek. Kalau tidak, partai ini tetap penghuni papan bawah. Partai yang hebat itu memiliki kader-kader yang hebat, seperti PDIP. Sebut saja nama Risma, Ganjar, Jokowi, dan lain-lain. Nasdem hebatnya apa? Percuma partai lama berdiri, tapi mengusung orang di luar partai. Artinya, dalam bahasa awam, kader Nasdem tak ada yang bermutu kan? Lihat saja kader yang menjadi Menkominfo, bermutu atau tidak. Tampaknya Nasdem mulai cari gara-gara. Maka tak ada pilihan lain selain ikut melawan. Partai ini mulai kelihatan topeng aslinya. Kalau misalnya KPK pada akhirnya menemukan kejanggalan dan pelanggaran di Formula E, tak usah takut, sikat saja. Dan kepada Pak Presiden, ngapain lagi mempertahankan menteri yang satu itu? Reshuffle saja. Toh kinerjanya juga tak begitu bagus. Ganti dengan yang lebih paham teknologi. Ganti saja, tak usah ragu. Jangan bikin kementerian itu seolah bukan kementerian prioritas sehingga diisi orang partai yang tak paham. Baru deklarasi saja sudah sok hebat. Kepentingan partai dan kepentingan negara pun tak bisa dibedakan. Tinggal tunggu karma. Kalau nanti nyusup partainya, jangan salahkan siapapun. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.